Impuls dan momentum bagian 4. Kali ini kita akan mempelajari subtopik D, jenis-jenis tumbukan. Jenis-jenis tumbukan dibagi menjadi dua bagian, yaitu lenting sempurna dan tidak lenting. Pembagian ini didasarkan pada berlaku atau tidaknya hukum kekekalan energi mekanik atau hukum kekekalan energi kinetik. Pada kasus tumbukan, energi potensial diabaikan, sehingga energi mekanik bisa disamakan dengan energi kinetik. Sekali lagi, jenis-jenis tumbukan ini dibagi berdasarkan berlaku atau tidaknya hukum kekekalan energi mekanik. Oke, kita review dulu. Pada bagian 3, kita sudah mempelajari bahwa hukum kekekalan momentum linear berbunyi, dalam peristiwa tumbukan, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Ya, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, pada peristiwa tumbukan, momentum nilainya adalah kekal atau nilainya adalah sama. Itu bunyi dari hukum kekekalan momentum linear. Pada bagian 3 video ini juga kita sudah membahas satu kasus contoh soal di mana sebuah sedan dan sebuah truk mengalami tabrakan dan salah satu yang ditanya, hitunglah energi mekanik awal dan akhir sistem sedan dan truk. Oke, Ibu hanya review saja. Energi kinetik awal sedan dan truk adalah 1.050.000 Joule, sementara energi akhir 112.500 Joule. Artinya ada 937.500 Joule energi kinetik atau energi mekanik yang berubah. Energi kinetik tidak kekal. Ada energi yang diubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi bunyi, seperti energi panas, ataupun energi yang dipakai untuk mengubah bentuk dari mobil tersebut akibat tabrakan. Ya, oleh karena itu, jenis-jenis tumbukan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis tumbukan lenting sempurna. Perhatikan animasi berikut, ini sebuah mainan, mungkin beberapa dari kalian pernah melihatnya secara langsung. Bandul yang terdiri dari 5 bandul. Sebelah kiri, bandul paling kiri menabrak bandul yang ada di sebelah kanannya, sehingga ada transfer energi sampai ke bandul yang paling kanan, dan bandul paling kanan akan mengayun, kemudian balik lagi dan menubruk bandul yang di sebelah kirinya, demikian seterusnya, sehingga bandul ini akan mengalami gerak harmonik sederhana, bolak-balik terus-menerus tanpa henti. Ini namanya lenting sempurna. Oke, pada jenis tumbukan lenting sempurna ada beberapa hal yang pasti terjadi. Yang pertama, pada jenis tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum. Pasti ya, karena hukum kekekalan momentum selalu akan berlaku pada peristiwa tumbukan asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja, di mana P awal sama dengan P aksen. Atau momentum awal sistem sama dengan momentum akhir sistem. Kemudian yang kedua, yang spesial dari tumbukan lenting sempurna adalah berlakunya hukum kekekalan energi kinetik atau hukum kekekalan energi mekanik. Berarti energi kinetik awal sistem sama dengan energi kinetik akhir sistem. Atau kalau sistemnya terdiri dari dua benda, EK1 tambah EK2, sama dengan EK1 aksen tambah EK2 aksen. Ya, kalau ini ada bola biliar merah putih, berarti EK1 bola biliar putih, tambah EK bola biliar merah sebelum tumbukan, sama dengan EK bola biliar 1 putih setelah tumbukan, dan EK bola biliar merah setelah tumbukan. Oke, hukum kekekalan energi kinetik berarti energi kinetiknya kekal, tidak berubah sebelum dan sesudah tumbukan. Nah, coba ya, ada nggak peristiwa nyata di dunia ini di mana ketika terjadi satu tumbukan, energi kinetik tersebut sama sekali tidak diubahkan menjadi bentuk energi yang lain?
Ya, hampir tidak ada ya. Pasti energi ada yang diubah. Entah menjadi energi bunyi, energi panas, atau energi lainnya. Sehingga jenis tumbukan lenting sempurna hampir tidak pernah terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, hal ketiga yang berlaku pada jenis tumbukan lenting sempurna adalah koefisien restitusinya atau notasinya E bernilai 1. Koefisien restitusi sederhananya adalah tingkat kelentingan. Jadi tingkat kelentingan jenis tumbukan lenting sempurna adalah 1. Artinya paling lenting, nilainya maksimal, nilainya 1. Apa itu? Koefisien restitusi perbandingan antara selisih kecepatan setelah tumbukan kedua benda dibanding dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan kedua benda tapi tandanya negatif. Oke ya. Nah, V2 aksen kecepatan benda kedua, anggap kecepatan benda bola merah setelah tumbukan kurang kecepatan bola putih setelah tumbukan dibagi kecepatan awal bola merah sebelum tumbukan dan kecepatan awal bola putih sebelum tumbukan tapi tandanya negatif. Itu nilainya 1. Ya, jadi 3 hal yang berlaku pada jenis tumbukan lenting sempurna, hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan koefisien restitusinya sama dengan 1. Oke, jenis tumbukan yang kedua tidak lenting dan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama lenting sebagian. Contoh gambarnya seperti ini. Ada 2 orang yang awalnya diam, perempuan dan laki-laki ini saling menolak kakinya, sehingga si perempuan bergerak ke kiri dan si laki-laki bergerak ke kanan. Ini satu contoh peristiwa jenis lenting sebagian. Oke, apa yang berlaku pada jenis tumbukan lenting sebagian? Pertama, hukum kekekalan momentum pasti berlaku. Karena pada peristiwa tumbukan hukum ini pasti berlaku. Momentum awal sama dengan momentum akhir, dan seterusnya. Oke, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku, karena lentingnya hanya sebagian. Ada energi yang diubah menjadi bentuk energi lain. Contohnya seperti kasus yang tadi Ibu angkat di awal, tabrakan antara truk dan sedan. Energi kinetiknya berkurang dari sebelum tumbukan dibandingkan setelah tumbukan, karena energi kinetiknya ada diubahkan menjadi bentuk energi lain seperti panas, bunyi, dan sebagainya ya. Nah, sehingga yang kedua yang berlaku pada jenis tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya bernilai di antara 0 sampai 1. Dia di bawah 1 tapi lebih besar dari 0. Oke. Misalkan ada sebuah bola ya, bola basket. Kalau realnya, nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, anggaplah bola yang pertama posisinya di sini. Dia akan jatuh ke bawah, jatuh bebas, tidak ada gaya luar yang mendorong ya. Dia punya H1, gitu kan. Nah, dia kan akan memantul lagi. Nah, pasti bola tersebut tidak akan kembali ke posisi awal. Pasti H2-nya itu nilainya akan lebih kecil daripada H1. Iya dong? Nah, tingkat kelentingannya itu dinotasikan H2 dibagi H1. Diakarkan, itu pasti hasilnya koefisien restitusi. Anggaplah H1 sama dengan H2. Berarti kita bisa tulis H1 sama dengan H2. Berarti ini H2 dibagi H1, yang nilainya sama. Berarti hasilnya 1. Berarti koefisien restitusinya 1. Kalau 1 dia lenting sama sekali. Lenting sempurna maksudnya. Berarti kalau 1 lenting sempurna ya. Nah, tapi kan ini nilai E-nya di antara 0 sama 1. Berarti dia tidak mungkin H2-nya sama dengan H1. Kalau H2-nya makin kecil, artinya mendekati 0. Kalau H2-nya makin besar, berarti dia mendekati 1. Ya, jadi dia lentingnya sebagian. Oke. Yang terakhir, tidak lenting sama sekali. Misalkan animasi ini. Ya, ada mobil yang biru, dari sebelah kiri sumbu X negatif, dan mobil merah dari sumbu Y negatif. Dia bertemu di tengah dan sama-sama menempel bergerak di kuadran 1. Atau, contoh yang kedua, ada ikan yang lebih besar
warna kuning dan ikan biru, ikannya mau makan. Ikan besar, ikan kuning mau makan ikan biru. Akhirnya mereka bergabung dengan kecepatan yang sama, bergerak searah dengan ikan yang lebih besar. Nah, sehingga pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, bahasanya juga tidak lenting, nggak mantul artinya ya. Pasti kedua bendanya itu akan menempel setelah tumbukan. Nah, ini keywordnya. Akan menempel setelah tumbukan. Dia menyatu. Kecepatannya akan sama. V1 sama V2-nya, nilainya sama. Ya, hukum kekekalan momentumnya pasti berlaku. Pasti ini selalu berlaku. Dan koefisien restitusinya bernilai sama dengan 0. Dari mana 0? Kita cek. E itu kan ini ya, delta V aksen, dibagi delta V, nilainya 0. Berarti Ibu kali silang nih, ini ke sini. Berarti sisanya, ini kan harusnya ada minnya. Karena ini 0, ya minnya kita hilangkan. Oke, ini bukan 0 nih, salah nih Ibu. Kita pindah ruas ini ke sana, sehingga ini harusnya V2 aksen sama dengan V1 aksen. Nilainya sama, boleh saya gantikan, anggaplah dia V aksen. Artinya kecepatan benda kedua setelah tumbukan sama dengan kecepatan awal setelah tumbukan sama dengan V aksen. Menempel, hanya satu kecepatan yang sama besarnya. Seperti itu. Mari kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, dua buah bola biliar bergerak saling mendekat. Kedua bola memiliki massa identik. Anggap tumbukannya adalah lenting sempurna. Anggap. Kelajuan awalnya 30 cm dan kedua 20 cm. Berapakah kecepatan sesudah tumbukan masing-masing bola? Oke, kita gambarkan. Berarti ini benda pertama, benda kedua. Ini saat tumbukan, ini setelah tumbukan. Artinya dia berlawanan arah ya, pertamanya. Baru dia akan berbalik arah keduanya. Oke, diketahui massa 1, massa benda 2 sama dengan M karena dia identik. Lenting sempurna E-nya 1, kecepatan awalnya 30 cm per second, kecepatan benda kedua sebelum tumbukan minus 20 karena dia ke kiri berlawanan. Ditanya adalah berapa V1 aksen, berapa V2 aksen. Pasti kita akan mengerjakan pakai konsep kekekalan momentum, di mana P sama dengan P aksen. M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. M1-nya M karena identik, V1 30, M2M, V2 min 20, M V1 aksen tambah V2 aksen. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Sehingga 30 kurang 20, 10. Sisanya V1 aksen tambah V2 aksen. Kasih bintang 1, baru kita pindah. Kita punya data yang lain. Koefisien restitusi, kita pakai koefisien restitusi sama dengan 1. Koefisien restitusi kan selisih ya. Kecepatan akhir sama kecepatan sebelum tumbukan. 1. Kita kali silang ini dengan ini. Jadinya ini. Next, kita pindahkan. Tadi sudah sampai sini ya. Ini sudah bintang 1, kita sudah sampai di sini. Kita masukkan V2 tadi kan. Min 20 karena dia ke kiri. V1 positif 30, ketemu negatif jadinya kurang 30. Min 20, min 30, min 50. Min V2 aksen, min V1 aksen, min 50. Jadinya V2 aksen, min V1 aksen, 50. Ada bintang 1, ada bintang 2. Substitusi. Ke sini deh. Oke, ini bintang 1. Ini bintang 2. Oke, ini berarti ada V2 aksen, ini ada V2 aksen, kita tandanya kurang. Ya. Oh, salah. Kita hilangkan yang ininya. Ini dia, yang Ibu kasih tanda hijau. Berarti pakai tandanya tambah ya. Oke, berarti V2 aksennya tambah, jadi 2 V2 aksen sama dengan 60. V2 aksen 60 bagi 2, 30. Kita pindahkan substitusi dari sini ke sini. Ya, masukin deh 30-nya ke sini. Berarti V1 aksen tambah 30 sama dengan 10, V-nya sama dengan 20. Lihat, V1-nya yang tadinya 30 jadi min 20. V2-nya yang tadinya 20 jadinya positif 30.
dia ada transfer, tukeran, kecepatan, ya, karena dia lentik sempurna. Next, contoh soal kedua. Sebutir peluru bermasa 10 gram ditembakkan menuju sebuah ayunan balistik bermasa 2 kg seperti tunjukkan pada gambar. Peluru tertanam. Oke, lihat keywordnya tertanam. Artinya peluru dan balok dan ayunan akan menyatu, bersatu, jadi satu sistem. Di dalam balok setelah tumbukan dan sistem naik, ketinggiannya maksimum 20 cm. Jadi ini ada peluru ceritanya, terus bersarang di sini, terus dia akan ngayun maksimal 20 cm. Berapa kelajuan awalnya nih? Berapa di sini dia kecepatan awal? Dia kan pertamanya diem dong, baru ditumbuk atau ditabrak sama peluru, baru dia ngayun sistemnya. Bayangin ya. Oke, next. Diketahui M1 10 gram, 0,01 kilo, M2 2 kilo, ketinggian maksimalnya 0,2 m, si kecepatan 2-nya ini nih, pertamanya 0. Berapa V1-nya? Berapa di sini? Kita tinjau dulu, karena datanya lebih banyak yang diketahui di sini, kita tinjau nih sistem yang hijau. Sistem, ya, sistem bergabung, waktu dia di dasar, sama waktu dia ngayun. Kita pakai acuannya, anggaplah ini ungu. Ini acuannya, gitu ya. Berarti kita bisa pakai konsep apa nih? Kan sudah belajar? Ya, hukum kekekalan energi mekanik ya. EM awal sama dengan EM akhir. Ini awal, di sini awal, Ibu kasih tanda warna biru, sini awal, sini akhir. Berarti EP awal tambah EK awal, EP akhir tambah EK akhir. EP-nya MGH, tapi M-nya M system. Udah ditambah. Ini di awal, setengah MV awal kuadrat, M1 M2 GH, setengah M1 M2 V akhir kuadrat. M1-nya ditambah dengan M2, G-nya 10, H awalnya 0 karena acuannya ungu di sini 0 ya. Setengah M1 M2, V awalnya ini V system. Gabungan ketika sebelum mengayun ke atas, tapi udah tumbukan gitu ya. Dia di sini dianggap kecepatan awal. Oke, M1 M2, G, H akhirnya 0,2 maksimum. Waktu dia mencapai kecepatan maksimum, ingat dia harus berhenti. Artinya kecepatan akhirnya 0. Masukkan, ini berarti 0, ini 0, sisanya adalah ini saja nih. Setengah, bla 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 bla. Nah, terus ini boleh dicoretkan, masanya ada di kanan kiri. Berarti sisanya hanya ini. Setengah V awal kuadrat sama dengan 10 kali silang, 2-nya dipindahin ke sana, kuadratnya dihilangin jadi akar. Sehingga, oke, V awal sama dengan akar 2 GH, gitu ya. 2 kali G kali H, akar 4 atau 2 meter per second. Berarti kecepatan awal sistemnya ini nih, setelah tumbukan 2 meter per second. Baru kita mundur deh, cari bagian sininya sekarang. Nah, ini datanya Ibu tulis ulang lagi ya. Semuanya sama. Sekarang kita cari pakai peristiwa tumbukan. Kalau tadi energi mekanik, sekarang peristiwa tumbukan. Berarti P awal sama dengan P aksen. P sebelum tumbukan sama dengan P sesudah tumbukan. Karena ini peluru saja, M1, V1, M2 ayunan, balok, V2, M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. M1 0,01, kecepatan awal ditanya, 2 kali 0 karena dia diam. Nah, ini jadi sistem nih, V aksen, karena dia bersarang kan? Digabung. Masukkan. Tadi dia kecepatannya kan? Pakai kecepatan yang sebelumnya, 2. Karena dia kecepatan setelah tumbukan sebelum mengayun ke atas. Oke, V1 sama dengan 4,02 dibagi 0,01, 402. Nah, berarti ini si peluru bergerak dengan kecepatan 402 meter per second. Jadi begitu ya, kurang lebih contoh-contoh soal jenis-jenis tumbukan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik.